minta pulang lagi. Anaknya minta pulang lagi, buru-buru pulang. Udah. Dibawa. Dan baik, kita ucapkan selamat datang kepada Sultan Kesepuhan Cirebon, ya, Bapak Gusti di Pertuan Agung Sultan Kesepuhan Cirebon, Bapak Heru Syamsi, Ariana Kareka di Sultan Kesepuhan Cirebon, yang insya Allah kehadirannya memberikan berkah. Kenal saya Ketum PGMLI Pak Heri Gunama, juga beserta jajarannya yang harus jenak atau yang saya hormati dan juga saya hormati sahabat saya, adik saya Sultan Sepuh Cirebon Pak Heru Syamsi Ariana Terja beserta jajarannya di Sultan Sepuh. Terima kasih kepada Bapak Agung dan Tri Sinuwun Kanjeng Gusti Sultan Sepuh Pangeran Heru Syamsi Ariana Terja SPSI MH. Kami persilakan. Kalau tamu yang saya hormati, Ketua Umum PT PGMLI Kang Haji Heri Purnama, yang luar biasa perjuangannya tidak pernah surut, tapi semangatnya ya para guru yang saya hormati, saya kasih kakanda saya Haji Budi Pamudi, anggota Dewan DPRD Provinsi Jawa Barat, yang selalu support ya perjuangan Kesultanan Cirebon, dan juga pastinya PGMLI pasien terutama itu. Dan juga yang saya hormati Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Kuningan, yang saya hormati Dewan Pakar PGMLI, dari Pak Merangkap ya, Merangkap ya, Dewan Pakar ya. Saya hormati dan seluruh Kepala Madrasah MIMTS MA saya yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah rabbil alamin, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana hari ini kita diberikan nikmat sehat bisa kumpul bersama untuk kita melaksanakan buka puasa di bulan Ramadan, bulan yang suci. Salawat serta salam kita panjatkan pada baginda kita Muhammad SAW, para keluarga dan sahabatnya, dan juga kita syukuri untuk kita diwarisi umat Islam yang insya Allah kita jadi gaya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pastinya perjuangan PGMLI ini membutuhkan nafas yang panjang. Dari tahun ke tahun ini saya mengikuti perjuangannya, dan ada beberapa progres yang saya lihat sudah bisa dikomunikasikan kepada negara. Wabil khusus saya juga di Lembaga Dewan Agama Nasional Republik Indonesia. Kebetulan ini saya lagi menyelesaikan tugas kebangsaan saya, menyelesaikan ziarah ataupun berkunjung kepada para petinggi negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya tinggal menunggu jadwal dari Bu Megawati dan Pak SBY. Ya. Alhamdulillah kemarin sudah diterima oleh Wapres Gibran Rakabuming Raka ya di Istana Wapres, karena ada sesuatu hal pembahasan waktu saya di Solo ketemu dengan Pak Presiden RI Pak Joko Widodo. Ini terlepas dari kontrak politik, tetapi saya sebagai Pertuan Agung Raja Sultan Nusantara mempunyai kewajiban untuk menyampaikan beberapa poin, salah satunya tentang historis kebangsaan, kedua tentang kedaulatan NKRI,
yang ketiga tentang harmonisasi dan sinergitas kerajaan kesultanan dengan NKRI. Nah, ini pentingnya bahwa kami memperjuangkan semua hak-hak masyarakat kami. Jadi bukan hanya memperjuangkan hak para raja sultan, tapi bagaimana hak masyarakat kami ini kita suarakan di istana yang sudah lama berjuang, ya. Nah, ini mudah-mudahan ini menjadi satu agenda pembahasan yang selalu saya bahas di istana, agar hari ini Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menjadi bagian dari pejuang historis. Yang saya sampaikan kepada para Presiden RI bahwa Indonesia ini jangan disebutnya pelanjut dari pasca kolonial. Lanjut pasca kolonial jadilah sebuah penjajahan internal terhadap rakyatnya, kan begitu. Jadi kalau berbicaranya pelanjut ataupun pelanjut dari pasca kolonial setelah Belanda tidak ada, maka corong senjata itu ke rakyat. Ini yang tidak bagus, ya. Seharusnya NKRI ini adalah pejuang historis, bagian dari pejuang historis yang dulu para pendiri bangsa dari mulai Presiden Soekarno memerdekakan Nusantara untuk mengembalikan hak-hak kita bangsa ini agar mendapatkan hak hidup, hak sehat, hak lingkungan. Mengacu pada pasal 33 bahwa kewajiban negara itu mensejahterakan, memakmurkan rakyat. Kami para raja sultan tidak berpolitik praktis, tapi kami mempunyai tujuan yang sama dengan pemimpin negara, bahwa bagaimana masyarakat Nusantara, masyarakat adat kita ini mencapai titik kesejahteraan, ya. Lebih khusus yang saya perjuangkan salah satunya adalah bagaimana UMR ini bisa nasional. Jadi jangan cuma harga bensin nasional, tapi bagaimana UMR nasional ini harus. Kenapa bensin bisa nasional, UMR tidak bisa nasional, sedangkan 9 bahan pokok harganya nasional? Bagaimana ada daya beli yang bagus, bagaimana ada peningkatan ekonomi yang bagus ketika daya belinya berkurang ataupun tidak mempunyai kemampuan daya beli. Para buruh ataupun pekerja yang di Jakarta dengan gaji 5 juta itu pun masih terasa kurang. Bagaimana bagi para pekerja yang memang di wilayah contoh Kuningan berapa? 2,3, 9 bahan pokok patokannya bukan lagi Bulog tapi Alfamart, Indomaret. Harga beras 5 kilo 75.000 di Kuningan mungkin lebih mahal 100-nya, alasannya logistik. Nah, ini kan tidak make sense secara ilmu ekonomi. Jadi berbicara kesejahteraan kemakmuran ini rumusannya sangat simpel sekali. Bagaimana pendapatan masyarakat ini diberikan standarisasi kelayakan agar bisa masyarakat ini untuk mencapai kesejahteraan yang sekolah. Kalau konsep hari ini bahwa masyarakat hanya diminta untuk bertahan hidup, benar nggak? Ya, orang dikasih 1 juta juga masih bisa hidup, dikasih 500.000 masih bisa hidup, tapi kan konteksnya semua juga pengen hidup, ya. Nggak dikasih gaji juga hidup, Pak, ya. Gitu. Karena hak manusia hidup yang diberikan kuasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kan pada konteks bernegara ini harus menjadi cerminan. Karena apa? Mengacu pada historis. Tidak pernah Kesultanan Cirebon dulu Sunan Gunung Jati didemo oleh rakyat karena lapar. Ketika UMR nasional ini bisa dipikirkan oleh Pak Presiden, ya, otomatis nanti gaji-gaji guru pun akan bagus. Pastinya saya berharap NJOP juga semua harus nasional, sehingga NJOP nasional pendapatan daerah pun naik, kan gitu ya. Jadi yang saya sedang dorong, mudah-mudahan perjuangan PGMN ini untuk perjuangan hak para guru madrasah ini nanti insya Allah saya akan terus dorong di istana. Setelah saya nanti selesai bertemu dengan seluruh para presiden RI, nanti di Pak Prabowo ini saya satu pembahasan yang akan saya masukkan
usulan bagaimana guru-guru madrasah ini mendapatkan sesuatu haknya yang sama dengan guru-guru yang negeri. Anak-anak kita dan mereka yang menjadi cinta, maka ada kesempatan nanti di yaum akhir yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kebaikan bapak ibu sekalian. Itu saja dari saya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat